Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam segmen berita baik. Teman-teman, dalam berita baik kali ini kita akan membahas tentang hoax ya, berita hoax seputar corona atau seputar COVID-19. Beberapa waktu terakhir, terutama ketika COVID-19 merebak di Indonesia, bahkan sebelumnya tentang sebelum kita ada kasus positif corona, itu sudah banyak sekali berita-berita yang isinya ditenggarai sebagai berita hoax. Baik itu dari kita dapat di grup WA, kita dapat di Facebook, kita juga dapat misalkan di media sosial lah. Di media sosial biasanya tersebar. Sebetulnya untuk yang biasa menyaring berita ini baik atau tidak, benar atau tidak, hoax atau tidak, itu sebetulnya mudah sekali. Cirinya memang sangat jelas sebetulnya. Ciri yang pertama, dia tidak memiliki sumber yang jelas. Nah, sekait sumber yang jelas ini bisa jadi benar-benar tidak ada sumbernya, ya. Bisa jadi ada sumber tapi tidak jelas, katanya misalkan kabar burung, menurut si fulan, menurut saudara, dan seterusnya. Yang intinya si sumber ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau mengutip tokoh penting, tokoh populer yang kemudian dikutip tetapi tidak langsung. Contoh misalkan ajudannya gubernur A, asistennya wali kota B, atau misalkan ngambil orang terdekat Bapak Presiden, orang nomor 1 BNPB ya, tahu kan BNPB ya, yang sekarang rajin untuk mengupdate kasus ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB itu, kalau yang belum tahu. Baik, nah teman-teman, ketika berita yang sumbernya seperti ini, itu bisa dipastikan kalau berita ini kalaupun benar, ya kita juga nggak jelas siapa yang ngeluarin berita. Kalau salah, kita nggak bisa mencari siapa yang bertanggung jawab atas berita ini. Jadi intinya kalau sumbernya tidak jelas, mau itu beritanya baik, mau itu beritanya apapun lah isinya, saran saya adalah skip di tempat media sosial teman-teman, atau lebih baik lagi hapus, selesai. Yang kedua, cirinya biasanya berita hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya, itu cirinya adalah beritanya hiperbolik ya, berlebihan. Wow gitu. Nah, berita-berita seperti ini kalau kita baca isinya bisa mengejutkan, menyedihkan, menggembirakan, tapi terlalu gitu. Contoh misalkan telur bisa menyembuhkan COVID-19. COVID-19 ini, virus ini takut oleh jambu air. COVID-19 tidak bisa hidup misalkan di di daerah tropis. Berita seperti ini teman-teman memang yang harus kita keep. Artinya tidak perlu kita sebarkan. Jadi yang pertama tadi tidak jelas sumbernya, yang kedua tadi isinya berlebihan, dan yang ketiga ini ciri yang sangat jelas ya. Ini pasti berita yang nggak benar buat yang biasa mah. Itu minta disebarin ya. Jadi misalkan di bawahnya itu minta disebarkan. Penulisan juga biasanya hiperbolik juga gitu. Jadi di dalamnya ada semacam caps lock berlebihan gitu ya. Hati-hatilah, waspadalah, caps lock semua gitu ya. Huruf kapital semua gitu dalamnya. Memang dia ingin mencari perhatian di berita itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya biasanya nggak ada. Manfaatnya tidak ada. Kenapa? Karena biasanya berita yang menghebohkan dan lain sebagainya ya memang intinya tujuannya adalah ingin membuat heboh, ingin membuat ramai gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi intinya kalau teman-teman dapat berita seperti itu, saya sarankan jangan disebarin. Berhenti aja di teman-teman, gak penting juga gitu disebarin gitu. Nah, kalau mau nyebarin buat apa juga gitu kan, satu saluran informasi di mana ya,
di media yang memang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Sebetulnya untuk berita-berita hoax tentang khususnya COVID-19 ini, kita juga bisa mengcounter apakah berita itu benar atau tidak melalui halaman covid19.go.id. Kenapa? Karena di sini selain mengandung berita sebaran, jadi di menunya nih ada home ya, ada berita, ada sebaran, ada protokol, ada edukasi, tanya jawab, agenda, dan yang paling kanan itu ada tulisannya beda, bentuk menunya beda, tulisannya Hoaxbuster. Oke, apa itu Hoaxbuster? Ya, ini saudaranya Ghostbuster kali ya. Baik, nah ini seperti ada contoh ya, ini di beberapa berita yang kategorinya salah ya, kategorinya salah. Kategorinya salah. Ini banyak banget. Dari awal dia dihadirkan web ini, itu memang sudah menyaring berbagai macam hoax, berbagai macam berita palsu dan seterusnya. Kita akan kasih contoh aja ya, misalkan yang ini ya, pasien berstatus positif. Baik, masyarakat dikejutkan dengan viralnya sebuah pesan yang menyebut bahwa telah melarikan diri seorang pasien berstatus positif virus corona di wilayah Tiban, Batam. Ini beritanya tanggal 11 ya. Beritanya tanggal 11, 2 hari yang lalu berarti. Di wilayah Tiban, Batam, namun hal tersebut mendapat bantahan langsung dari Dinas Kesehatan setempat dan petugas percepatan penanganan COVID wilayah. Bagaimana sih isi beritanya? Coba lihat nih. Hati-hati. Tiban Koperasi ada yang positif COVID-19 Bloka Ruli ya nama tempat, atas nama Ihwamudin, asal titik-titik, asalnya juga nggak jelas di sini. Usia 25 tahun, lab positif tapi pasien tidak kooperatif, tidak terbuka. Jadi mohon lebih berhati-hati. Buat yang lainnya ya, safety health, kalau keluar rumah pakai masker, pakai ya masker, karena Tiban sudah ada yang positif. Untuk keluarganya sekarang masih dicari karena belum ada info ke mana. Semoga aja sudah ikut diisolasi ya. Awalnya korban baru pulang dari Malaysia dan periksa ke RS Elizabeth, terus dirujuk ke RSOB dan hasilnya positif. Sekian info dari perangkat RT kami ya. Jadi sumbernya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Perangkat RT itu siapa? Perangkat RT itu apa? Perangkat RT, bukan ketua RT-nya malah kan yang ngomong. Terus ketua RT-nya juga RT mana? Nah ini contoh hoax ya. Jadi contoh hoax itu kita tidak bisa meng-cross check, mengcounter penyebarnya siapa, sumber beritanya dari mana, kita nggak tahu. Ini kalau sudah begini kan kita nggak jelas. Nah itu salah satu contohnya. Dan heboh kan, hati-hati gitu kan, bentuknya heboh, hati-hati. Oke, ini di dalamnya kalau teman-teman baca itu ada penjelasannya dari pihak yang berkait ya. Kemudian ini satu lagi deh. Tadi malam di Amerika Serikat sholat maghrib berjamaah di masjid sampai tumpah ruah di jalan raya katanya. Video tahun 2017 ini ya. Video 2017 dan tidak terkait dengan COVID-19. Rekaman video itu diambil ketika sebagian peserta unjuk rasa damai memprotes Donald Trump pada tanggal 2 Februari 2017 sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi ini ada tampilan sebuah video lagi sholat, tumpah ruah memang sampai ke jalan gitu. Padahal ini lagi demo siapa? Demo tahun 2017 intinya. Jadi kemudian diambil video tersebut, direproduksi isinya tentang COVID-19. Itu kan gak berhubungan sama sekali. Seperti halnya ada kemarin beberapa waktu yang lalu ya, singa dilepas oleh Presiden Rusia untuk menangani orang-orang agar bisa social distancing. Ada lagi berita video yang drone ngasih rudal gitu atau ngasih kembang api agar masyarakatnya membuat social distancing. Disebutkan di Malaysia padahal videonya ada di Brazil gitu. Intinya beritanya bikin heboh lah gitu. Sumbernya nggak jelas dan minta kita menyebarkan. 3 hal itu udah pasti itu ciri dari berita hoax. Jadi teman-teman, salah satu alat untuk mengcounter ini sebenarnya masih banyak, cuman khusus untuk isu COVID-19 ini teman-teman bisa mengcounter di Hoaxbuster, yang walaupun mungkin dia agak kerepotan juga untuk update ya, karena per hari ini belum ada updatean tentang ini ya, tentang Hoaxbuster. Padahal banyak sekali sebetulnya ya, di WA juga tadi
beberapa kemarin tadi pagi itu ada lagi WhatsApp di WhatsApp grup yang isinya juga sama lah. Intinya hoax tentang COVID-19. Baik, itu saja informasi berita baik kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.